Banyak orang mengira bahwa kekayaan adalah hasil dari keberuntungan, latar belakang keluarga, atau kondisi ekonomi semata. Namun, Napoleon Hill memulai buku ini dengan satu gagasan yang jauh lebih mendasar, bahwa segala pencapaian besar selalu berawal dari pikiran manusia. Think and Grow Rich bukan sekedar buku tentang uang. Ia adalah buku tentang cara berpikir, tentang bagaimana keyakinan, tujuan, dan disiplin mental membentuk realitas hidup seseorang. Pendahuluan ini menegaskan bahwa kondisi eksternal, pekerjaan, peluang, bahkan kegagalan bukanlah penyebab utama kesuksesan atau kegagalan. Ia adalah akibat. Hill mengajak kita memahami bahwa sebelum sesuatu terwujud di dunia nyata, ia terlebih dahulu terbentuk di dalam pikiran. Setiap kekayaan yang terlihat, setiap pencapaian besar, pernah hadir sebagai gagasan yang dipegang dengan keyakinan kuat. Buku ini lahir dari pengamatan panjang terhadap individu-individu yang berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Hill menemukan satu pola yang konsisten. Mereka tidak sekedar bekerja keras, mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Pendahuluan ini juga mengingatkan bahwa berpikir saja tidak pernah cukup. Pikiran harus disertai tujuan yang jelas, keyakinan yang berulang-ulang diperkuat, dan tindakan yang terarah serta konsisten. Think and Grow Rich tidak menjanjikan jalan pintas. Ia tidak menawarkan hasil instan. Yang ditawarkan adalah seperangkat prinsip yang menuntut kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab penuh atas arah hidup sendiri. Hill menegaskan bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama untuk membentuk pikirannya. Perbedaannya terletak pada apakah potensi itu digunakan secara sadar atau dibiarkan berjalan tanpa arah. Pendahuluan ini menjadi undangan awal, undangan untuk mengambil kendali atas pikiran, atas tujuan, dan atas keyakinan yang selama ini mungkin tidak pernah dipertanyakan. Karena menurut Napoleon Hill, ketika pikiran diarahkan dengan jelas dan konsisten, keadaan eksternal akan mengikuti. Dan dari kesadaran inilah, perjalanan Think and Grow Rich bermulai. Bukan dari dunia luar, melainkan dari dunia batin yang membentuk segala pencapaian nyata. Bab 1. Hasrat, titik awal dari segala pencapaian. Napoleon Hill memulai prinsip pertamanya dengan satu pernyataan yang tegas. Segala pencapaian besar selalu diawali oleh hasrat yang kuat. Bukan sekadar keinginan samar, bukan harapan tanpa arah, melainkan hasrat yang jelas, spesifik, dan cukup kuat untuk mendorong seseorang bertindak meskipun menghadapi hambatan. Hill membedakan antara keinginan biasa dan hasrat yang sejati. Keinginan biasa mudah goyah. Ia muncul dan hilang tergantung keadaan. Namun hasrat sejati bersifat menetap. Ia menetapkan tujuan dan menuntut komitmen. Bab ini menekankan bahwa tujuan yang kabur akan menghasilkan tindakan yang kabur pula. Sebaliknya, tujuan yang dirumuskan dengan jelas, berapa yang ingin dicapai, dalam jangka waktu berapa, dan dengan pengorbanan apa, memberi arah konkret bagi pikiran dan tindakan. Hill menegaskan bahwa hasrat harus disertai keputusan. Keputusan untuk menukar sesuatu demi tujuan yang diinginkan. Tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan. Pertanyaannya bukan apakah kita harus membayar harga, melainkan harga apa yang bersedia kita bayar. Bab ini juga menunjukkan bahwa hasrat yang kuat memiliki daya sugestif. Ia mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat peluang, dan cara kita menanggapi kegagalan. Ketika hasrat cukup kuat, rintangan tidak lagi dipandang sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses. Hill menekankan pentingnya mengulang tujuan secara sadar, menyatakannya setiap hari, membayangkannya dengan emosi. Karena pikiran manusia, menurutnya, bekerja paling efektif ketika diarahkan secara konsisten. Bab pertama ini menutup dengan satu prinsip fundamental, bahwa kekayaan, dalam arti apapun, tidak dimulai dari kesempatan, tidak dari keberuntungan, dan tidak dari kondisi eksternal. Ia dimulai dari hasrat,
yang cukup kuat untuk menggerakkan pikiran, mengarahkan tindakan, dan bertahan hingga tujuan tercapai. Dan dari hasrat inilah, seluruh prinsip berikutnya dalam Think and Grow Rich akan dibangun. Bab 2. Keyakinan, visualisasi, dan kepercayaan pada tercapainya hasrat. Pada bab kedua ini, Napoleon Hill menggeser pembahasan dari hasrat menuju kekuatan yang membuat hasrat itu bekerja, keyakinan. Hill menegaskan bahwa hasrat tanpa keyakinan akan berhenti sebagai angan-angan. Keyakinanlah yang memberi daya dorong, mengubah tujuan mental menjadi komitmen emosional yang hidup. Keyakinan, menurut Hill, bukan sekadar harapan positif. Ia adalah kondisi mental di mana seseorang menerima tujuannya sebagai sesuatu yang mungkin dan layak diperjuangkan. Bab ini memperkenalkan peran visualisasi, membayangkan tujuan secara sadar, melihatnya seolah-olah telah tercapai dan merasakan emosi yang menyertainya. Proses ini bukan pelarian dari realitas, melainkan cara melatih pikiran untuk bergerak searah dengan tujuan. Hill menjelaskan bahwa pikiran manusia sangat responsif terhadap emosi yang diulang secara konsisten. Ketika keyakinan diperkuat melalui visualisasi dan afirmasi, pikiran bawah sadar mulai menerima tujuan tersebut sebagai bagian dari identitas diri. Bab ini juga menekankan bahwa keraguan adalah musuh utama keyakinan. Keraguan melemahkan tindakan, menurunkan keberanian, dan membuat seseorang mudah menyerah pada hambatan awal. Sebaliknya, keyakinan yang dilatih secara sadar membentuk sikap mental yang lebih tahan terhadap kegagalan. Kegagalan tidak lagi dipandang sebagai bukti ketidakmampuan, melainkan sebagai umpan balik dalam perjalanan menuju tujuan. Hill menegaskan bahwa keyakinan bukan bakat bawaan. Ia dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat melalui kebiasaan berpikir yang disiplin. Bab kedua ini menutup dengan satu pemahaman penting, bahwa apa yang kita yakini secara mendalam akan mempengaruhi apa yang kita lakukan secara konsisten. Dan tindakan yang konsisten dalam jangka panjang akan membentuk hasil hidup kita. Dengan demikian, jika hasrat adalah titik awal pencapaian, maka keyakinan adalah jembatan yang menghubungkan pikiran dengan realitas. Bab 3. Otosugesti, media untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Pada bab ketiga ini, Napoleon Hill menjelaskan bagaimana pikiran sadar berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Ia menyebut proses ini sebagai autosugesti. Hill menegaskan bahwa pikiran bawah sadar tidak menilai benar atau salah. Ia menerima apapun yang disampaikan secara berulang dengan emosi yang cukup kuat. Karena itu, bahasa internal yang kita gunakan setiap hari, pikiran yang kita ulang, kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri perlahan membentuk keyakinan terdalam kita. Autosugesti bukan sekadar afirmasi kosong. Ia adalah proses sadar mengisi pikiran bawah sadar dengan tujuan, keyakinan, dan citra mental yang kita pilih. Hill menekankan bahwa pengulangan tanpa emosi tidak akan menghasilkan dampak yang berarti. Pikiran bawah sadar lebih responsif terhadap perasaan daripada logika. Oleh karena itu, tujuan yang diulang harus disertai dengan emosi, keyakinan, antusiasme, dan keterlibatan batin yang nyata. Bab ini juga mengingatkan bahwa autosugesti bekerja dua arah. Jika kita tidak mengarahkan pikiran secara sadar, lingkungan akan melakukannya untuk kita, melalui ketakutan, keraguan, dan pengaruh negatif yang tidak disadari. Hill menunjukkan bahwa banyak kegagalan hidup bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan oleh sugesti negatif yang diterima tanpa disaring. Sebaliknya, ketika seseorang secara konsisten memberi sugesti positif yang realistis, pikiran bawah sadar mulai bekerja selaras dengan tujuan tersebut. Ia mempengaruhi persepsi, keputusan kecil, dan respons terhadap peluang. Bab ketiga ini menutup dengan satu prinsip penting, bahwa pikiran manusia selalu bergerak ke arah dominasi pikiran yang paling sering diulang. Karena itu, mengendalikan autosugesti berarti mengambil alih kendali atas arah hidup kita sendiri. Dan dari sinilah,
Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya tentang pengetahuan dan kompetensi yang memberi bentuk nyata pada tujuan mental tersebut. Bab 4. Pengetahuan spesifik, pengalaman dan pengamatan pribadi. Pada bab keempat ini, Napoleon Hill meluruskan satu kesalahpahaman yang umum, bahwa kesuksesan ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan formal seseorang. Hill menegaskan bahwa pengetahuan umum, seberapapun luasnya, jarang menjadi pembeda utama. Yang menentukan adalah pengetahuan spesifik yang dapat diterapkan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan spesifik tidak selalu diperoleh di bangku sekolah. Ia lahir dari pengalaman, pengamatan, latihan berulang, dan kemauan untuk terus belajar pada bidang yang relevan dengan tujuan kita. Bab ini menekankan bahwa pengetahuan hanya bernilai ketika ia digunakan. Informasi yang tidak diterapkan tidak lebih dari beban mental. Hill juga menunjukkan bahwa seseorang tidak harus mengetahui segalanya. Kesuksesan seringkali dibangun melalui kemampuan mengorganisir pengetahuan, termasuk memanfaatkan keahlian orang lain melalui kerjasama yang terencana. Disinilah konsep mastermind mulai diperkenalkan secara implisit, bahwa menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan perspektif banyak orang dapat menghasilkan daya ungkit yang jauh lebih besar dibandingkan usaha individual. Bab ini juga mengingatkan bahwa pengetahuan harus diperbaharui. Dunia berubah, teknologi berkembang, kebutuhan bergeser. Mereka yang berhenti belajar akan tertinggal, meskipun pernah unggul di masa lalu. Hill menekankan bahwa hasrat dan keyakinan harus disertai dengan kompetensi nyata. Tanpa pengetahuan spesifik, tujuan akan tetap abstrak dan sulit diwujudkan. Bab keempat ini menutup dengan satu pesan penting, bahwa kekayaan, dalam arti apapun, tidak dibangun oleh gelar, melainkan oleh kemampuan untuk memperoleh, mengorganisir, dan menerapkan pengetahuan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan dari sinilah, Hill membawa kita ke prinsip berikutnya, tentang imajinasi, alat utama yang mengubah pengetahuan menjadi peluang dan inovasi. Bab 5. Imajinasi, bengkel kerja pikiran. Pada bab kelima ini, Napoleon Hill menempatkan imajinasi sebagai pusat penciptaan seluruh pencapaian manusia. Hill menegaskan bahwa segala sesuatu yang pernah diciptakan manusia, usaha, produk, sistem, bahkan organisasi besar, berawal dari satu hal yang sama, gagasan dalam pikiran seseorang. Imajinasi, menurut Hill, bukanlah hayalan tanpa arah. Ia adalah alat kerja pikiran yang menghubungkan hasrat, pengetahuan, dan peluang nyata. Bab ini membedakan dua jenis imajinasi. Pertama, imajinasi sintetis, kemampuan menggabungkan ide, pengalaman, dan informasi menjadi bentuk baru yang fungsional. Kedua, imajinasi kreatif, sumber intuisi dan inspirasi, yang sering muncul ketika pikiran terbuka dan terfokus pada tujuan tertentu. Hill menegaskan bahwa peluang tidak selalu tampak jelas. Ia sering muncul sebagai ide sederhana yang hanya dapat dikenali oleh mereka yang melatih imajinasinya. Banyak orang memiliki pengetahuan dan hasrat, namun gagal menghubungkannya karena imajinasi mereka tidak digunakan secara aktif. Bab ini juga menunjukkan bahwa imajinasi berkembang melalui latihan. Ia diperkuat ketika seseorang berani memikirkan kemungkinan baru, mengajukan pertanyaan, dan tidak langsung menolak ide hanya karena belum terlihat praktis. Hill menegaskan bahwa uang dan kesempatan mengalir ke arah mereka yang mampu menciptakan nilai baru, dan nilai baru lahir dari imajinasi yang digerakkan oleh tujuan yang jelas. Bab kelima ini menutup dengan satu prinsip penting, bahwa imajinasi adalah jembatan antara pikiran dan realitas. Ketika hasrat memberi arah, pengetahuan memberi dasar, dan imajinasi memberi bentuk, maka tindakan terarah menjadi mungkin.
Dan dari sinilah Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya, tentang perencanaan yang terorganisir yang mengubah gagasan imajinatif menjadi langkah nyata. Bab 6. Perencanaan terorganisasi, mewujudkan hasrat menjadi tindakan. Pada bab ke-6 ini, Napoleon Hill menegaskan bahwa hasrat, keyakinan, pengetahuan, dan imajinasi tidak akan menghasilkan apapun tanpa satu elemen penting, tindakan yang terencana. Hill menyebut proses ini sebagai perencanaan yang terorganisasi, sebuah cara sistematis untuk mengubah tujuan mental menjadi langkah konkret. Bab ini mengingatkan bahwa banyak orang berhenti bukan karena kurang ide, melainkan karena tidak memiliki rencana yang jelas. Mereka tahu apa yang diinginkan, namun tidak tahu langkah apa yang harus diambil terlebih dahulu. Hill menekankan bahwa rencana tidak harus sempurna sejak awal. Rencana yang baik adalah rencana yang bisa dijalankan. Jika rencana pertama gagal, itu bukan tanda berhenti, melainkan sinyal untuk menyesuaikan pendekatan. Bab 7. Keputusan menguasai penundaan. Pada bab ke-7 ini, Napoleon Hill menyoroti salah satu penghambat terbesar kesuksesan manusia, penundaan dalam mengambil keputusan. Hill mengamati bahwa orang-orang yang berhasil memiliki satu ciri yang konsisten. Mereka mengambil keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan lambat jika memang perlu diubah. Sebaliknya, mereka yang gagal seringkali ragu, menunda, dan terlalu lama menimbang hingga momentum hilang. Bab ini menegaskan bahwa keraguan bukanlah tanda kehati-hatian, melainkan seringkali manifestasi dari rasa takut, takut salah, takut dikritik, takut bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan sendiri. Hill menekankan bahwa setiap keputusan penting selalu mengandung resiko. Menunggu kepastian sempurna hanya akan menghasilkan ketidakpastian yang lebih panjang. Bab ini juga mengingatkan bahwa kebiasaan menunda keputusan perlahan membentuk pola pikir pasif. Ketika seseorang terus-menerus menunda, ia melatih dirinya untuk tidak bertindak. Sebaliknya, keputusan yang diambil dengan tegas, meskipun belum sempurna, melatih keberanian dan kepercayaan diri. Setiap keputusan yang ditepati memperkuat identitas seseorang sebagai individu yang bertanggung jawab. Hill juga menekankan pentingnya tidak terlalu dipengaruhi oleh opini orang lain. Mereka yang selalu menunggu persetujuan akan kehilangan arah tujuannya sendiri. Keputusan yang kuat lahir dari tujuan yang jelas, bukan dari tekanan sosial. Bab ke-7 ini menutup dengan satu prinsip penting, bahwa kesuksesan menuntut kejelasan sikap dan ketegasan arah. Bukan berarti keras kepala, melainkan konsisten dalam menjalankan keputusan yang telah dipertimbangkan dengan sadar. Dengan demikian, menguasai penundaan berarti menguasai hidup sendiri. Dan dari sinilah Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya, tentang ketekunan, kekuatan untuk terus melangkah ketika semangat mulai melemah. Bab 8.
Ketekunan, upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan keyakinan. Pada bab ke-8 ini, Napoleon Hill menempatkan ketekunan sebagai pembeda utama antara mereka yang berhenti di tengah jalan dan mereka yang mencapai tujuan. Hill menegaskan bahwa keyakinan tidak selalu hadir sejak awal. Seringkali, keyakinan justru tumbuh seiring tindakan yang dilakukan secara konsisten. Ketekunanlah yang memelihara proses ini. Banyak orang memulai dengan semangat, namun berhenti ketika hasil tidak segera terlihat. Hill menyebut kondisi ini sebagai kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya daya tahan mental, bukan kurangnya kemampuan. Bab ini menekankan bahwa ketekunan bukan sekedar bekerja lebih keras. Ia adalah kemampuan untuk terus bertindak meskipun emosi tidak mendukung, meskipun pujian tidak datang, dan meskipun kemajuan terasa lambat. Hill mengidentifikasi beberapa musuh ketekunan: keraguan, ketakutan akan kritik, dan kebiasaan mencari jalan mudah. Musuh-musuh ini bekerja secara halus, melemahkan komitmen tanpa disadari. Sebaliknya, ketekunan dibangun melalui disiplin kebiasaan, melakukan tindakan kecil secara konsisten, menjaga fokus pada tujuan utama, dan menolak godaan untuk menyerah ketika tekanan meningkat. Bab ini juga menegaskan hubungan erat antara ketekunan dan pengendalian emosi. Mereka yang mampu mengelola frustrasi lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang. Hill menutup bab ini dengan satu pemahaman kunci, bahwa banyak keberhasilan besar datang tepat setelah seseorang hampir memutuskan untuk berhenti. Karena itu, ketekunan bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Ia adalah ujian terakhir yang memisahkan niat dari pencapaian. Dan dari sinilah, Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya, tentang kekuatan kolaborasi pikiran yang dikenal sebagai mastermind. Bab 9. Kekuatan mastermind. Pada bab ke-9 ini, Napoleon Hill memperkenalkan salah satu konsep paling berpengaruh dalam buku ini, mastermind. Hill mendefinisikan mastermind sebagai aliansi dua orang atau lebih yang bekerja selaras dengan tujuan yang sama, dalam semangat kerjasama yang harmonis. Inti dari konsep ini sederhana namun kuat. Ketika pikiran-pikiran yang terlatih bersatu dalam satu tujuan, hasilnya melampaui penjumlahan kemampuan individu. Bab ini menegaskan bahwa banyak pencapaian besar bukan hasil kerja satu orang jenius, melainkan buah kolaborasi yang terorganisir. Ide berkembang lebih cepat, keputusan menjadi lebih tajam, dan kesalahan dapat dikoreksi lebih dini melalui pertukaran perspektif. Hill juga menekankan bahwa mastermind bukan sekedar kerja tim. Ia menuntut keselarasan nilai, kejelasan peran, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Tanpa harmoni, kolaborasi justru berubah menjadi konflik. Bab ini mengingatkan bahwa ego adalah penghalang utama mastermind. Keinginan untuk unggul sendiri melemahkan sinergi. Sebaliknya, kerendahan hati intelektual membuka ruang bagi pembelajaran dan inovasi. Hill menunjukkan bahwa aliansi mastermind yang efektif memberi dukungan emosional ketika semangat melemah, memberi umpan balik jujur ketika arah mulai menyimpang, dan menjaga akuntabilitas ketika disiplin menurun. Bab ke-9 ini menutup dengan satu prinsip penting, bahwa kesuksesan berkelanjutan jarang dicapai dalam isolasi. Mereka yang membangun jaringan pikiran dengan tujuan yang jelas memiliki daya ungkit yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berjalan sendiri. Dan dari sinilah, Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya, tentang pengelolaan energi terdalam manusia yang ia sebut sebagai sex transmutation. Bab 10. Misteri transmutasi energi seksual. Pada bab ke-10 ini, Napoleon Hill membahas salah satu konsep paling kontroversial dan paling sering disalahpahami dalam buku ini,
Sex transmutation. Hill tidak berbicara tentang seks dalam pengertian biologis semata. Ia berbicara tentang energi. Energi dorongan paling kuat yang dimiliki manusia. Menurut Hill, dorongan ini adalah sumber kreativitas, ambisi, dan daya cipta tingkat tinggi. Masalahnya bukan pada energinya, melainkan pada bagaimana energi tersebut diarahkan. Sex transmutation merujuk pada proses mengalihkan energi dorongan dasar menjadi kekuatan produktif dalam bentuk ide, karya, kepemimpinan, dan pencapaian yang bernilai. Hill mengamati bahwa banyak individu dengan pencapaian luar biasa memiliki kemampuan mengendalikan dan menyalurkan energinya ke arah tujuan yang jelas. Bukan menekan dorongan, melainkan mentransformasikannya. Bab ke-10 ini menegaskan bahwa energi yang tidak diarahkan cenderung menguras fokus dan disiplin. Namun, energi yang dikelola dengan sadar dapat meningkatkan konsentrasi, ketekunan, dan intensitas kerja mental. Hill juga menekankan bahwa transmutasi menuntut pengendalian diri, kemampuan untuk menunda kepuasan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tanpa pengendalian ini, energi justru menjadi sumber gangguan. Bab ke-10 ini tidak memberikan rumus teknis. Ia mengajak pembaca memahami hubungan antara disiplin diri, emosi yang kuat, dan produktivitas kreatif. Pesan utamanya sederhana, namun mendalam. Bahwa pencapaian besar membutuhkan lebih dari sekedar pikiran rasional. Ia membutuhkan energi emosional yang diarahkan secara sadar. Dan ketika energi terdalam manusia diselaraskan dengan tujuan yang jelas, daya dorong untuk bertindak menjadi jauh lebih kuat. Dari pemahaman inilah, Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya. Tentang pikiran bawah sadar, tempat seluruh keyakinan dan emosi berinteraksi membentuk tindakan. Bab 11. Pikiran bawah sadar. Pada bab ke-11 ini, Napoleon Hill membawa perhatian kita ke wilayah yang paling menentukan, namun paling jarang disadari. Pikiran bawah sadar. Hill menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar berfungsi sebagai pusat pengendali kebiasaan, emosi, dan respons otomatis kita terhadap kehidupan. Ia tidak berpikir secara logis, melainkan merespons apapun yang paling sering diterimanya. Pikiran bawah sadar menyerap keyakinan, ketakutan, dan harapan melalui pengulangan dan emosi. Apa yang kita pikirkan secara dominan, apa yang kita rasakan secara intens, perlahan membentuk pola batin yang mempengaruhi tindakan nyata. Bab ini menegaskan bahwa pikiran bawah sadar tidak membedakan antara sugesti positif dan negatif. Ia bekerja berdasarkan intensitas dan konsistensi, bukan kebenaran objektif. Karena itu, Hill menekankan pentingnya mengendalikan input mental. Keyakinan yang diperkuat melalui autosugesti, hasrat yang dipelihara dengan emosi, dan tujuan yang divisualisasikan secara teratur akan tertanam lebih dalam di wilayah bawah sadar. Bab ini juga menjelaskan bahwa emosi memainkan peran sentral. Emosi seperti keyakinan, harapan, dan antusiasme mempercepat penyerapan sugesti positif. Sebaliknya, ketakutan, kemarahan, dan keraguan memperkuat sugesti yang melemahkan. Hill menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar menjadi penghubung antara pikiran sadar dan tindakan otomatis. Ketika keyakinan telah tertanam, seseorang akan bertindak selaras dengan keyakinan tersebut tanpa perlu berpikir panjang. Bab ke-11 ini menutup dengan satu prinsip penting, bahwa mengubah hasil hidup menuntut perubahan pada tingkat terdalam pikiran. Perubahan perilaku yang tidak didukung oleh perubahan keyakinan batin akan sulit bertahan. Dengan memahami dan mengarahkan pikiran bawah sadar, seseorang tidak lagi sekedar bereaksi terhadap hidup, melainkan mulai membentuknya secara sadar. Dan dari sinilah, Napoleon Hill membawa kita ke prinsip berikutnya, tentang otak sebagai alat penerima dan pemancar pikiran yang menghubungkan individu dengan lingkungannya. Bab 12. Otak. Pada bab ke-12 ini,
Napoleon Hill memandang otak bukan sekedar organ biologis, melainkan sebagai pusat penerima, pengolah, dan pemancar pikiran. Hill menegaskan bahwa otak bekerja seperti stasiun siaran. Ia menerima pengaruh dari lingkungan, kata-kata, emosi, keyakinan, dan sugesti, lalu memancarkan kembali dalam bentuk sikap, keputusan, dan tindakan. Menurut Hill, kualitas pikiran yang kita pancarkan menentukan jenis pengaruh yang kembali kita terima. Lingkungan mental yang kita bangun, orang-orang yang kita pilih, bacaan yang kita konsumsi, dan percakapan yang kita pelihara secara langsung mempengaruhi kinerja otak. Bab ini juga menekankan bahwa otak menjadi lebih peka ketika didukung oleh emosi positif. Antusiasme, keyakinan, dan tujuan yang jelas meningkatkan sensitivitas mental, membuat seseorang lebih responsif terhadap ide dan peluang. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi ketakutan dan keraguan menurunkan kepekaan ini. Otak menjadi defensif, tertutup, dan kurang adaptif terhadap perubahan. Hill mengaitkan fungsi otak dengan konsep mastermind. Ketika dua atau lebih pikiran bekerja dalam harmoni, terjadi resonansi mental yang memperluas kapasitas berpikir individu. Ide mengalir lebih lancar, solusi muncul lebih cepat, dan keputusan menjadi lebih tajam. Bab ini menegaskan bahwa otak bukan alat pasif. Ia dapat dilatih, diasah, dan diarahkan melalui kebiasaan berpikir yang disiplin. Dengan mengelola input mental secara sadar, seseorang meningkatkan kualitas output hidupnya. Apa yang kita izinkan masuk ke pikiran akan menentukan apa yang keluar dalam bentuk tindakan nyata. Bab ke-12 ini menutup dengan satu pemahaman kunci, bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, melainkan oleh kondisi mental yang kita pelihara setiap hari. Dan dari sinilah Napoleon Hill membawa kita ke prinsip terakhir, The Sixth Sense, sebuah tahap integrasi intuisi yang menyatukan seluruh prinsip sebelumnya. Bab 13. Indra keenam. Pada bab terakhir ini, Napoleon Hill membawa kita ke tingkat pemahaman yang paling halus dalam seluruh rangkaian prinsip Think and Grow Rich. Ia menyebutnya sebagai indra keenam. Indra keenam, menurut Hill, bukanlah sesuatu yang mistis dalam arti sempit. Ia adalah bentuk intuisi tingkat tinggi yang muncul ketika seluruh prinsip sebelumnya telah dipraktikkan secara konsisten. Hasrat yang jelas, keyakinan yang terlatih, pikiran bawah sadar yang terarah, disiplin, ketekunan, dan tindakan terorganisasi. Semua ini ketika menyatu, melahirkan kepekaan batin yang membimbing seseorang dalam mengambil keputusan. Hill menjelaskan bahwa indra keenam sering muncul sebagai firasat, ide mendadak, atau kejelasan arah yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Namun, ia bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari pikiran yang telah diasah dan diselaraskan. Bab ini menegaskan bahwa intuisi tidak dapat dipaksakan. Ia berkembang seiring kedewasaan mental. Semakin disiplin seseorang dalam mengelola pikirannya, semakin tajam kepekaan intuisinya. Hill juga mengingatkan bahwa indra keenam bukan pengganti akal sehat. Ia bukan alasan untuk mengabaikan fakta atau perencanaan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai pelengkap, mengarahkan fokus, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberi kejelasan ketika data tidak sepenuhnya tersedia. Bab terakhir ini menutup dengan pemahaman bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar hasil dari satu prinsip yang diterapkan sesekali, melainkan dari integrasi utuh seluruh disiplin mental dan emosional. Think and Grow Rich tidak berakhir dengan janji kekayaan instan. Ia berakhir dengan undangan untuk mengembangkan kesadaran diri, ketajaman berpikir, dan tanggung jawab penuh atas arah hidup sendiri. Karena pada akhirnya, ketika pikiran dilatih untuk bekerja selaras dengan tujuan dan nilai yang jelas, seseorang tidak hanya menjadi lebih berhasil,
ia menjadi lebih sadar dalam setiap langkah yang diambil. Dan di sanalah perjalanan Think and Grow Rich mencapai puncaknya. Penutup, pikiran sebagai awal dan akhir pencapaian. Pada bagian penutup ini, Napoleon Hill tidak menambahkan prinsip baru. Ia justru mengajak kita meninjau kembali apa yang telah dibangun sejak awal buku ini. Think and Grow Rich berangkat dari satu keyakinan sederhana namun menantang, bahwa hidup seseorang bergerak searah dengan pola pikir yang ia pelihara secara konsisten. Seluruh prinsip dalam buku ini, hasrat, keyakinan, autosugesti, pengetahuan, imajinasi, perencanaan, keputusan, ketekunan, kerjasama, pengelolaan emosi, hingga intuisi, bukanlah teknik yang berdiri sendiri. Mereka adalah satu sistem. Sistem yang menuntut keterlibatan penuh dari individu. Bukan hanya berpikir, tetapi berpikir dengan tujuan. Bukan hanya bertindak, tetapi bertindak dengan keyakinan dan disiplin. Hill menegaskan bahwa tidak ada pencapaian besar yang lahir dari pikiran yang dibiarkan berjalan tanpa arah. Sebaliknya, pikiran yang dilatih secara sadar akan mencari peluang, menemukan jalan, dan bertahan ketika tantangan datang. Epilog ini juga mengingatkan bahwa kekayaan yang dimaksud Hill tidak selalu terbatas pada materi. Ia mencakup kejelasan tujuan, keteguhan karakter, dan kemampuan mengendalikan diri di tengah ketidakpastian hidup. Hasil dari prinsip-prinsip ini tidak selalu muncul secara instan, namun mereka selalu bekerja bagi mereka yang menerapkannya dengan konsisten dan jujur. Hill menutup bukunya dengan satu pesan implisit yang kuat, bahwa tanggung jawab atas hidup tidak dapat dialihkan kepada keadaan, latar belakang, atau orang lain. Ketika seseorang mengambil alih kendali atas apa yang ia pikirkan secara dominan, ia sedang mengambil alih kendali atas arah hidupnya sendiri. Dan di sanalah, Think and Grow Rich menemukan maknanya yang paling dalam, bukan sebagai janji kekayaan cepat, melainkan sebagai undangan untuk membangun hidup dari dalam keluar. Karena pada akhirnya, apa yang kita capai di dunia nyata selalu merupakan pantulan dari apa yang terlebih dahulu kita bangun di dalam pikiran.